Shalom, salam damai sejahtera. Selamat pagi, selamat kita kembali bertemu di Victorious Devotion pagi ini. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang terus bersama-sama berkomitmen untuk kita membangun diri bersama dengan Tuhan lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan renungkan. Tetap semangat dan mari kita bersyukur terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami datang pagi ini kembali di dalam nama Tuhan Yesus oleh kuasa Roh-Mu yang telah Kau karuniakan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan buat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna yang terus menyertai kami sebagaimana kami ada sampai hari ini. Terpuji nama-Mu Bapa yang baik, kami sungguh rindukan setiap hari kami berjalan bersama-Mu, mengalami Tuhan dalam semua aktivitas hidup kami, sehingga olehnya kami terus dibentuk, diubahkan menjadi seperti Engkau. Untuk itu bekerjalah, berkaryalah dalam hidup kami. Kami rindu mendengar firman-Mu, hanya di dalam nama Yesus, urapan-Mu atas setiap kami yang membaca firman pagi ini. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita sudah ada di bulan apa? April. Dan bulan April kita terus akan menindaklanjuti Increase in Christ. Caranya gimana caranya? Salah satunya lagi kita hidup dalam kuasa dan tuntunan Roh Kudus, Bapak Ibu, living in the power of the Holy Spirit. Nah, itu akan membuat kita semakin mengalami Kristus lebih lagi. Ya, kuasa Kristus, perkataan Kristus itu akan semakin nyata dengan apa? Pertolongan kuasa Roh Kudus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus ayat yang ketiga, 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi ini firman Tuhan yang kita baca ini adalah ketika kita akhirnya mengalami kehidupan yang diubahkan, memancarkan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang terjadi di dalam Tuhan, di sini kita baca bahwa kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, karena kemuliaan itu datang dari Tuhan. Ya, kenapa kita akhirnya memancarkan kemuliaan Tuhan? Karena kita sudah diubahkan. Nah, bagaimana kita bisa mengalami perubahan itu? Dari awalnya adalah ketika kita diubah, ketika kita menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita mengalami kelahiran baru, kita menjadi manusia baru, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan mulai saat itu kita mengalami perubahan di dalam Kristus dari hari ke hari yang diubahkan, dan itu dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kata diubahkan di sini merupakan bahasa Yunaninya metamorphometa, berarti satu transformasi, satu perubahan yang progresif, yang semakin maju, yang semakin meningkat. Perubahan dari hari ke harinya bukan makin turun, tapi makin baik, makin lebih baik, makin sempurna. Ya, seperti ulat menjadi kupu-kupu, seperti proses metamorfosis kupu-kupu itu. Ya kan, telur jadi ulat, kepompong, kemudian kupu-kupu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, makin baik, makin indah, makin berkualitas. Dan itu yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus ketika kita mengalami kelahiran baru, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita. Dari hari ke hari, roh yang di dalam kita itu menolong kita menghidupi firman yang kita terima, yang kita baca, yang kita dengar. Ya, memberikan penerangan sehingga firman itu kemudian akhirnya bisa kita alami dalam satu kehidupan kita.
Dan ya seperti Kolose katakan, Kolose 3 ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Ya, jadi manusia baru ketika kita lahir baru terus diperbaharui dari hari ke hari. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terus sampai ujungnya yang seperti yang tadi kita baca juga, bahwa kita mengalami kemuliaan, penuh dengan kemuliaan, serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi kita benar menyadari bahwa itu adalah karya Roh dalam hidup kita. Karena bukan hanya sekedar hukum yang tertulis seringkali mengubahkan kita, tidak, tetapi Roh itulah Bapak Ibu. Di ayat yang di atasnya, di 2 Korintus 3 itu tadi, ya, di ayat yang ke-6 dia bilang, ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Bapak Ibu, Roh menghidupkan. Jadi firman yang kita baca itu akhirnya menjadi sesuatu yang hidup dalam hidup kita dan mengubahkan hidup kita. Karena tanpa Roh yang seperti yang lama, ya, di ayat yang ke-14 sampai 17 dikatakan seperti dalam perjanjian lama juga seperti itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi mata hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya, amin. Jadi Roh itu yang menolong kita menyingkapkan selubung itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sehingga kita ketika membaca firman Allah, Taurat Tuhan, hukum Tuhan, mata kita dicelikkan, Bapak Ibu, kita boleh melihat, ya, oh, itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam kita sejak kita terima Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan saya percaya karyanya itu benar-benar, Roh Kudus membuat kita, menginsafkan kita bahwa kita orang berdosa. Itu karya Roh. Sehingga kita akhirnya dari, oh iya, saya orang berdosa, saya perlu Juru Selamat. Itu karya Roh Kudus, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Roh Kudus menolong kita untuk makin mengenal Dia, ya, untuk kita mengenal Kristus dari hari ke hari. Dia memberikan kita roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia lebih lagi. Roh Kudus juga menolong kita, berkarya dalam kita, sehingga kita bisa menghasilkan buah-buah Roh. Ada perubahan tingkah laku, perubahan tutur kata, perubahan sikap hidup kita. Dan itu dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus yang di dalam kita. Jadi mari izinkan setiap hari kita mengalami tuntunan kuasa Roh Kudus untuk hidup kita sehari demi hari makin baik, makin berubah, makin meningkat, makin menjadi serupa dengan Kristus. Itu bukan sesuatu hal yang mustahil, tetapi itu sangat terjadi ketika kita mengizinkan hidup kita dipimpin dan dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Selamat mengalami perubahan bersama Roh-Nya yang ada di dalam Bapak Ibu semua. Saya percaya engkau dan saya akan terus mengalami increase in Christ, menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami membaca firman-Mu, ya Aba. Terima kasih untuk karunia-Mu bagi kami. Kau Bapa yang baik. Kalau Bapa dunia memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, terlebih Engkau Bapa di sorga tahu memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu Engkau telah mengaruniakan Roh Kudus-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kuasa Roh Kudus-Mu yang telah Kau curahkan dalam hidup kami, yang memenuhi hidup kami. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu itu terus bekerja, berkarya dalam setiap hidup kami, sehingga kami boleh semakin diubahkan dari hari ke hari, dan kami boleh mengalami kehidupan yang baru, yang semakin indah, yang semakin suci, yang makin kudus, makin berkenan di hadapan Tuhan.
seperti firman Tuhan yang Tuhan sampaikan pada kami. Terima kasih Bapa, ini menjadi doa kami. Jamah setiap pribadi kekasih Tuhan dimanapun berada saat ini. Biarlah roh-Mu memenuhi setiap pribadi. Biarlah roh-Mu terus berbicara dan menuntun setiap kami hari demi hari. Terima kasih, tolong kami hari ini untuk kami bekerja, berkarya, mengasihi Tuhan, dan mengalami perubahan hidup bersama Roh Kudus-Mu. Jadi dalam nama Yesus berkat-Mu atas setiap pribadi umat-Mu. Haleluya, amin. Semangat, selamat mengalami terus perubahan, semakin serupa dengan Kristus. Haleluya, amin.